Audio Jungle. Audio Jungle. Grobogan merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Selama ini garam banyak diproduksi di kawasan pesisir. Namun hal tersebut tidak berlaku di Desa Jono yang jauh dari lautan. Desa Jono merupakan salah satu sentra garam di Kabupaten Grobogan. Garam Jono yang telah diproduksi secara turun-temurun ini memiliki keunikan dalam sumber bahan baku dan proses pembuatannya. Bahan baku pembuatan garam Jono diperoleh dari sumber mata air yang rasanya asin dan panas. Kadar garam air sumur tercatat 3 derajat BE dengan suhu sekitar 70 derajat Celcius. Berbagai riset menunjukkan bahwa terdapat air laut purba dari Selat Muria yang terjebak di wilayah Grobogan. Tahapan pertama yang dilakukan yaitu menimba air sumur dan mengalirkannya melalui pipa yang terhubung ke bak penampungan. Proses selanjutnya memindahkan air dari bak penampungan ke media penjemuran yaitu klakah. Klakah terbuat dari bambu yang dibelah, kemudian disusun dan diikat. Untuk mengambil air dari bak penampungan, digunakan siwur yang terbuat dari batok kelapa dan bambu apus. Selanjutnya, tumbukan klakah paling atas dipindah ke lahan penjemuran. Untuk memindahkan klakah yang sudah terisi air harus dilakukan oleh 2 orang. Masing-masing mengangkat ujung klakah dan membawanya dengan hati-hati. Proses pengisian air dan pemindahan ke lahan penjemuran ini terus diulang sampai tumbukan klakah habis. Pada hari ketiga dan keenam dilakukan kepiur atau penambahan air bleng pada klakah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembentukan butiran garam pada klakah. Proses pembuatan garam membutuhkan waktu sekitar 7 hingga 10 hari, tergantung teriknya sinar matahari. Panen garam dilakukan saat kristal garam sudah terbentuk. Kristal garam berikut air yang tersisa diambil menggunakan alat yang bernama kerik dan dimasukkan ke dalam ember. Selanjutnya, hasil pemanenan ditiriskan menggunakan blonjong atau keranjang yang terbuat dari anyaman bambu untuk memisahkan kristal garam dan air. Garam Jono terkenal memiliki rasa yang gurih jika dibandingkan dengan garam laut. Garam Jono juga tidak meninggalkan rasa getir atau pahit jika dikonsumsi. Air hasil penirisan disebut dengan air bleng. Air bleng digunakan untuk mempercepat pembentukan garam pada proses kepiur. Selain itu, bleng juga digunakan sebagai bahan tambahan dalam pembuatan makanan tradisional. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan garam Jono antara lain, belum adanya sentuhan teknologi dalam proses produksi, kurangnya sarana dan prasarana produksi, tempat produksi yang tidak sesuai dengan SNI, tidak adanya regenerasi petani garam, dan adanya indikasi pemalsuan garam Jono. Dibutuhkan solusi dalam permasalahan yang ada, salah satunya dengan pendaftaran sertifikat indikasi geografis. Indikasi geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal suatu barang dan atau produk yang karena faktor lingkungan geografis, termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari kedua faktor tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada barang dan atau produk yang dihasilkan. Keuntungan atau manfaat dari sertifikasi indikasi geografis garam Jono antara lain: pertama, menghasilkan produk garam yang memiliki keunikan, bernilai ekonomis, budaya, serta menjadi kebanggaan daerah dan negara. Kedua, menjaga kualitas produk garam, sehingga memiliki standar kualitas, teknik pengujian, dan memenuhi SNI. Ketiga, merupakan strategi bisnis, memberikan nilai tambah komersial terhadap produk karena keoriginalitasnya dan limitasi produk. Keempat, memberikan perlindungan hukum.
merupakan bagian dari hak kekayaan intelektual yang hak kepemilikannya dapat dipertahankan dari segala tindakan melawan hukum, persaingan curang, dan pemalsuan produk. Kelima, menjamin keberlanjutan usaha, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha garam. Dan yang terakhir, dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021 telah melaksanakan rangkaian kegiatan pengembangan indikasi geografis garam Jono. Di antaranya, sosialisasi indikasi geografis, rapat koordinasi fasilitasi pendaftaran indikasi geografis, pembentukan kelompok masyarakat perlindungan indikasi geografis garam Jono, dan penyusunan dokumen indikasi geografis garam Jono. Nami kula Pak Asrul, kelahiran dari Jono, Kecamatan Tawangrejo, Kabupaten Grobogan, asli Jono. Kula mulai bantu orang tua saya, kakak mulai sejak umur gangsal tahun sampai umur 8 tahun. Minta dengan Bapak semua dari Bapak pimpinan provinsi, saya minta bantuan 1 bambu, 2 terpal, 3 dan peralatan komplit. Dulu sudah pernah dibantu sama Bapak Ganjar, bambu 1 kelakah itu mendapat 20 bambu, sudah saya terima. Kami berharap semoga sertifikasi indikasi geografis garam Jono dapat terlaksana dengan baik, sehingga garam Jono akan lebih dikenal masyarakat luas, memberikan nilai tambah, sehingga akan meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan petani garam, pelaku usaha, dan masyarakat setempat pada umumnya.